Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, ringan-ringan segala urusan positifnya, lancar-lancar terus rezekinya, aman-aman terus ya, jauh dari mara bahaya, dilindungi oleh Allah sekeluarga semuanya. Oke, Manchester United ini dikabarkan oleh Laurie Whitwell dari The Athletic. Sekarang ini situasinya, jadi beberapa waktu yang lalu terutama ketika Ineos baru masuk ya kan, ada kabar mereka ingin memperbaiki infrastruktur, meningkatkan lagi kualitas infrastruktur dari Manchester United. Carrington saat ini sudah mulai bahkan ya tahap rehabilitasinya. Investasi senilai 50 juta euro atau pound sudah disuntikan di sana, bahkan sudah mulai ini ya diperbaiki. Nah, infrastruktur lainnya juga yang disebutkan akan menjadi fokus dari Ineos yang bobotnya lebih besar dan tingkat kesulitannya juga jauh lebih tinggi adalah stadion. Pada saat itu ada dua opsi, apakah nomor satu memperbaiki Old Trafford yang saat ini dengan menambah kapasitasnya, atau nomor dua membangun stadion baru. Disebutkan oleh Laurie Whitwell bahwa Manchester United ini saat ini memilih untuk bekerja di rencana untuk membangun stadion yang baru tetap di Old Trafford dengan kapasitas mencapai 100.000. Wow, ini cukup luar biasa planningnya ya. Dan disebutkan kalau rencana ini akan dipilih, artinya memperluas lagi stadion sampai dengan 100.000 kapasitasnya ketika mereka memilih untuk membangun stadion Old Trafford yang baru. Joint Task Force ini disebutkan memiliki tugas sebelumnya, ada tim ya kan, salah satunya Gary Neville juga termasuk di sana, kalau tidak salah mayor dari Manchester juga termasuk ya kan, untuk mengeksplorasi opsi-opsi untuk Old Trafford terkait dengan redevelopmentnya. Sir Jim Ratcliffe disebutkan juga lebih menginginkan stadion baru yang dibangun dari awal dibandingkan dengan memilih untuk merenovasi yang saat ini sudah ada, dan akan tetap dilakukan di lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh Manchester United. Artinya Manchester United ya tetap akan terus bermain di Old Trafford, di mana pada saat itu konstruksi atau pekerjaan konstruksi untuk membangun stadion yang baru ini akan dilakukan. Nah, alternatifnya salah satunya adalah menambah kapasitas. Dan kalau ini yang dilakukan, maka di pekerjaan tersebut selama dilakukan akan mengurangi dulu kapasitasnya, dan nampaknya ini tidak dipilih oleh Manchester United, oleh manajemen baru dari Manchester United. Ya, menurut gue memang make sense ya ketika mereka memilih untuk misalnya menambah kapasitas dari Old Trafford saat ini ataupun melakukan perbaikan-perbaikan. Ini kan juga akan menutup beberapa sisi dari stadion, artinya ya akan mengurangi kapasitas ya untuk beberapa waktu, dan nampaknya ini menjadi salah satu hal yang akhirnya tidak dipilih, lebih memilih untuk membangun stadion yang baru, di mana ketika proses membangun stadion yang baru ini dilakukan, Manchester United tetap akan bermain di Old Trafford dengan situasi yang sama. Nah, untuk membangun stadion yang baru, angkanya ini disebutkan akan menembus 2 miliar pounds. Wow, ini bahkan bisa jadi meningkat lagi angkanya. Ini angka yang menurut gue juga sangat tinggi ya. Task Force sendiri ini diketuai oleh Lord Sebastian Coe, dan anggotanya termasuk ya Mayor of Manchester Andy Burnham, Gary Neville, Sarah Todd, dan juga beberapa pihak lainnya. Grup ini disebutkan sudah bertemu 4 kali, dan ya Gary Neville disebutkan juga membicarakan topik terkait bagaimana Old Trafford yang baru ini akan tampil secara arsitek. Jadi lebih memang membahas ke situasi stadion yang baru. Old Trafford sendiri sudah berusia 114 tahun. Nah, di artikel ini disebutkan ya, pertanyaan krusialnya tentu saja terkait dengan finansial. Segala kemungkinan saat ini sedang dipertimbangkan, termasuk juga Sir Jim Ratcliffe menyediakan dana, lalu hak nama stadion untuk sponsorship, dan juga klub meminjam uang.
ini termasuk juga merupakan opsi-opsi, dan Manchester United juga paham ya situasi hutang yang dilakukan oleh kepemilikan Glazer selama beberapa tahun belakangan ini. Sir Jim Ratcliffe disebutkan menginginkan rekomendasi yang penuh dengan detail pada akhir tahun ini. Artinya rekomendasi mengenai pilihan terutama untuk membangun stadion yang baru dengan detail-detail juga yang lebih yang lebih kecil, yang lebih fokus. Nah, di artikel ini juga menyebutkan contoh Stan Kroenke yang memiliki Arsenal membayar 5,5 miliar US dollar ketika membangun stadion yang baru. Ini ketika dia membangun stadion Hollywood Park area ya untuk LA Rams di tim NFL. Oke, jadi memang angka untuk membangun stadion ini cukup tinggi. Tapi nampaknya ini yang akan dipilih oleh Manchester United, oleh manajemen baru dari Manchester United, di mana memang Sir Jim Ratcliffe di awal-awal menyebutkan dia memiliki ambisi yang sangat besar sekali, yang menurut gue juga ambisius ya, untuk membangun Wembley of the North. Membangun Wembley of the North, dan itu ternyata adalah stadion baru dari Manchester United, bukan Old Trafford yang di redevelopment, yang diperbaiki. Ya, ini akan menimbulkan kontroversi pastinya karena ada beberapa fans ya, cukup banyak juga, menurut gue bukan beberapa, suara-suara yang cukup banyak menginginkan ya Old Trafford jangan dipindah, tetap Manchester United bermarkas di stadion yang sama karena sisi historik yang mereka miliki. Tapi di sisi lain gue juga melihat ini tidak sesuai mungkin dengan ambisi dari Sir Jim Ratcliffe yang ingin membangun stadion yang super megah. Bahkan di beberapa wawancara terakhir disebutkan Sir Jim Ratcliffe ini kan melihat ke Real Madrid, di mana Real Madrid juga memiliki stadion yang fantastis dan dia menginginkan hal tersebut. Dan kalau dilihat dari sisi kapasitas 100.000 penonton yang bisa ditampung di stadion baru dari Manchester United, ya ini sesuai dengan ambisi Wembley of the North, dan itu sekali lagi lebih make sense ya menurut gue untuk memenuhi ambisi tersebut dengan membangun stadion baru. Gue secara ringan amatiran, gue secara personal, gue sih sebenarnya sekali lagi lebih menginginkan Manchester United tetap di Old Trafford. Tapi ya pemilik baru, mereka yang lebih punya pengetahuan, mereka yang lebih punya rencana ya, sehingga ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk membangun stadion yang baru walaupun masih dalam area stadion saat ini. Kabarnya di sisi sedikit sebelah utara ya dari stadion Old Trafford, tepatnya akan mengambil beberapa lahan di tempat parkir yang saat ini dijadikan tempat parkir untuk stadion Old Trafford. Untuk membangun stadion yang baru tentu saja ada angka finansial yang fantastis, yang tinggi juga. Lalu pembangunannya sendiri juga menurut gue akan memakan waktu ya, masa persiapan, lalu juga aktualisasi pembangunan, sehingga fans ya harus bersabar sih. Ini sesuatu yang bukan hari ini direncanakan, diputuskan lalu seminggu jadi stadion baru, kan tidak seperti itu ya, akan ada tahapan. Dan Sir Jim Ratcliffe sendiri pun sangat hati-hati menurut gua, dia masih menunggu rekomendasi secara penuh dengan detail-detail yang lebih fokus juga, paling tidak sampai dengan akhir tahun nanti ya untuk rencana tersebut. Apakah ada kemungkinan Manchester United tidak jadi membangun stadion yang baru tapi hanya memperbaiki Old Trafford, katakannya demikian? Menurut gue itu tetap saja merupakan sebuah opsi, tapi saat ini dari informasi yang disebutkan dari The Athletic, Laurie Whitwell, jurnalis yang fantastis, menurut gue ya opsi terbesar saat ini adalah membangun stadion yang baru. Ada beberapa konsekuensi yang gue khawatirkan adalah konsekuensi dari sisi finansial ya, karena Manchester United saat ini hutangnya juga sudah sangat tinggi. Membangun stadion baru ini juga akan membutuhkan sumber-sumber dana, dan salah satunya juga pastinya akan dilirik dari hutang ya. Semoga ada pengelolaan hutang yang lebih positif, karena gue sih tidak a priori, gue tidak melihat hutang itu menjadi sesuatu yang negatif. Kalau hutang itu bisa di-manage, bisa diatur secara positif, ya akan menjadi sesuatu yang tidak membebankan klub. Tapi yang terjadi di Manchester United selama 10-11 tahun belakangan ini kan hutang tersebut justru dibebankan kepada klub, sehingga menghambat operasional klub secara general, secara luas. Kalau itu bisa diperbaiki ya, gue berpikir tidak akan masalah Manchester United
mendatangkan dana dengan cara berhutang, asal bisa dikelola secara positif. Dan Ineos tentu saja berbeda dengan Glazer. Saat ini pergerakan Ineos nampak lebih aktif ya untuk menjalankan Manchester United, mengoperasionalkan Manchester United sebagai sebuah klub sepak bola. Harapan gue sekali lagi sih ya, hal-hal opsi-opsi termasuk juga ketika yang dipilih adalah membuat stadion baru ini bisa diimplementasikan secara lebih positif. Ya seperti gue katakan sih, sebenarnya gue lebih memilih untuk tetap berada di Old Trafford, tapi kalau seandainya memang dipilih untuk membangun stadion baru ya mudah-mudahan memang Manchester United akan memiliki stadion yang lebih fantastis ya. Di sisi lain juga berarti dalam tanda kutip usia dari stadion saat ini Old Trafford tidak akan lama lagi maksud gue bukan berarti 1-2 tahun, bisa jadi baru akan selesai 4 atau 5 tahun mendatang, tapi paling tidak periode itu semakin pendek ya, akan menjadi sejarah yang tidak terpisahkan dari Manchester United tentu saja. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai kabar ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.